Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Winda Pembong dengan NIM J1A123-178 dari kelas reguler D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kelelahan kerja menggunakan Subjective Feelings of Fatigue dari Japan Industrial Fatigue Research Committee atau IFRC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomi yang diampu oleh Ibu Arumdian Pratiwi, SKM MSc. Nah, kelelahan kerja adalah kondisi umum yang dialami banyak orang. Ini adalah perasaan lelah, lesu, kurang berenergi yang muncul akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga kesehatan fisik dan mental serta keseluruhan. Kuesioner ini terdiri dari 30 pertanyaan yang mengukur 3 aspek utama. Nah, untuk aspek pertama atau 10 item pertama itu mengindikasikan adanya pelemahan aktivitas. Untuk 10 item kedua itu mengindikasikan pelemahan motivasi kerja, dan untuk 10 item ketiga itu mengindikasikan kelelahan fisik atau kelelahan pada tubuh. Nah, semakin tinggi frekuensi gejala kelelahan, maka dapat diartikan semakin besar pula tingkat kelelahan. Penilaian jawaban untuk kuesioner IFRC ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, sangat sering, itu diberi nilai 4. Untuk kategori sering diberi nilai 3, kadang-kadang diberi nilai 2, dan tidak pernah diberi nilai 1. Baik, ini adalah hasil pengisian kuesioner dari responden saya, yaitu Bapak Yosef Paimbong berumur 45 tahun, bekerja pada shift pagi, bekerja selama 14 tahun, pekerjaannya yaitu sebagai pengawas proyek. Baik, bisa terlihat ini adalah hasil dari pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden saya. Untuk skor pertanyaan untuk item pertama atau pelemahan kegiatan itu, pertanyaan nomor 1 skornya 1, pertanyaan nomor 2 skornya 2, pertanyaan nomor 3 skornya 1, pertanyaan nomor 4 skornya 2, pertanyaan nomor 5 skornya 2, pertanyaan nomor 6 skornya 1, pertanyaan nomor 7 skornya 1, pertanyaan nomor 8 skornya 1, pertanyaan nomor 9 skornya 1, dan pertanyaan nomor 10 skornya 2. Didapatkan skor 14. Untuk skor pertanyaan untuk item kedua atau pelemahan motivasi, untuk pertanyaan nomor 11 skornya 1, nomor 12 skornya 3, nomor 13 skornya 1, nomor 14 skornya 2, nomor 15 skornya 2, nomor 16 skornya 1, untuk nomor 17 skornya 1, 18 skornya 2, 19 skornya 1, dan 20 skornya 1. Didapatkan total skor 15. Nah, untuk skor pertanyaan untuk item ketiga atau pelemahan fisik itu, untuk pertanyaan nomor 21 skornya 1, 22 skornya 1, 23 skornya 2, 24 skornya 1, 25 skornya 3, 26 skornya 1, 27 skornya 2, 28 skornya 1, 29 skornya 1, 30 skornya 1. Nah, untuk hasil akhir skor kuesioner IFRC ini didapatkan skor pelemahan kegiatan ditambah skor pelemahan motivasi ditambah skor pelemahan fisik, yaitu 14 ditambah 15 ditambah 14, didapatkan 43. Kuesioner IFRC ini akan menghasilkan skor 30-120 dengan interpretasi untuk kategori rendah mempunyai total skor kuesioner tentang kelelahan dari 30 sampai 52 dari seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Untuk kategori sedang itu jika mempunyai total skor dari kuesioner tentang kelelahan kerja dari 53 sampai 75 dari seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Dan untuk kategori tinggi itu jika mempunyai total skor dari kuesioner kelelahan dari 76 sampai 120 dari keseluruhan pertanyaan yang telah diajukan. Jadi kesimpulannya itu, interpretasi skor dari kuesioner IFRC yang telah saya berikan kepada responden saya dengan skor 43 menunjukkan bahwa tingkat kelelahan individu tergolong rendah. Artinya individu tersebut masih dapat menjalankan aktivitas kerja dengan baik
dan gejala kelelahan yang dirasakan tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja secara keseluruhan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengukuran kelelahan kerja menggunakan uh, kuesioner IFRC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.